Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali mimbar Jumat yang penuh barokah ini, hadirin, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah yang membedakan kita di hadapan Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling bertakwa adalah hamba-hamba Allah yang begitu Allah cintai, yang begitu Allah sayangi, yang begitu Allah muliakan. Di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi terakhir, khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi. Oleh karena itu, banyak syariat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak anjuran dan amalan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyak amalan yang dianjurkan adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang tadi sudah saya sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah solawat yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadisnya, di mana Sunan Abi Daud mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dimanapun kita berada, maka disunahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun jarak kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlampau jauh. Kita tahu bahwa makam Rasulullah ada di kota Madinah dan kita saat ini ada di kota Jakarta. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadisnya, haitsu kuntum tablughuni.
La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah engkau menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, di mana di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat Al-Qur'an, di mana di dalamnya tidak pernah dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul untuk bersalawat kepadaku. Wasallu alayya, bersalawatlah engkau kepadaku. Fa inna salatakum, sesungguhnya salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tablughuni haitsu kuntum, akan sampai kepadanya dimanapun kita berada. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tadi saya telah menjelaskan bagaimana tuntunan dan syariat agama Islam untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya kita diwajibkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali seumur hidup kita. Setidaknya kita baca selawat kepada Rasulullah saat kita sholat. Dalam tahiyat akhir merupakan rukun sholat. Bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian apalagi yang kita dapatkan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menegaskan bahwa barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan limpahkan kepadanya syafaat nanti di hari kiamat. Hari kiamat di mana orang-orang pada saat itu tidak tahu lagi mana orang tuanya, mana pasangannya, mana anaknya, semuanya saling menyelamatkan dirinya masing-masing. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Ingatlah engkau di saat nanti datang hari kiamat, sakhah, suara yang begitu memekakkan telinga kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada saat itu orang menyelamatkan dirinya masing-masing, terpencar belah antara saudaranya satu dengan yang lain, wa ummihi wa abihi. Istri-istrinya berpisah dengan suami-suaminya. Yauma idin sya'nu yughni. Pada saat itu kondisinya sangat-sangat sibuk. Pada saat itu pula yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, aksaru alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perlu saya garis bawahi bahwa ketika kita bersedang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita tidak sedang mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang berselawat kepada Rasulullah, kita tidak mendoakan Rasulullah. Sebaliknya, kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan selawat yang kita bacakan menjadi wasilah, menjadi perantara doa-doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita introspeksi diri kita. Mengapa selama ini doa-doa kita seakan-akan sulit sekali dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Barangkali salah satu penyebabnya kita lupa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali karamallahu wajha mengatakan, kullu du'ain mahjubun hatta
hatta yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa yang disampaikan mahjubun, tertutup, hatta yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyru salawatin wa huttat anhu asyru salawatin wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi asyru salawatin, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa huttat anhu asyru khati'atin, dan Allah akan menghapus 10 dosa-dosanya. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan Allah akan mengangkat derajat kita 10 kali lipat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hari Jumat yang penuh barokah ini adalah salah satu hari di mana kita disunnahkan untuk membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Rasulullah mengatakan, inna min afdali ayyamikumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi an-nafkhah wa fihi as-saqah fa'aksiru alayya minas salah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya di antara hari-hari yang banyak ini adalah hari Jumat mempunyai keutamaan tersendiri. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Nabi Adam dan mewafatkan Nabi Adam. Wa fihi an-nukhfah, dalam hari Jumat nanti pun datangnya hari kiamat. Fa'aksiru alayya minas salah, maka perbanyaklah engkau bersalawat kepadaku di hari Jumat. Sesungguhnya solawat yang kita bacakan nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kembali kita berintrospeksi diri. Di hari Jumat yang penuh barokah ini masih ada waktu beberapa jam lagi. Apalagi nanti di waktu asar hari Jumat adalah hari yang begitu mustajab. Perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita menjadi wasilah. Mudah-mudahan salawat kita menjadi pengantar terkabulnya segala hajat kita. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi khatib perbanyak mengingatkan untuk kita dan untuk khatib sendiri. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti.
saat semua umat membutuhkan pertolongan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada umatnya dengan salawat yang kita bacakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'daka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli zaman fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha